Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dipertemukan di hari Ahad kedua di bulan Januari 2023 dalam acara distribusi sembako Masjid An-Nikmah kepada para mustahik tua jompo duafa di sekitar Citra Grand, meliputi Kelurahan Jatikarya, Kelurahan Jati Sampurna, dan Kelurahan Luinanggung, yang terbagi dalam 2 kelompok distribusi dan 7 titik kumpul. Yang pertama adalah Masjid Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan ke Masjid Silaturahim, kemudian lanjut ke Masjid Darul Rahmah dan Balai RW 9 Pulau. Kemudian kloter kedua dimulai dari Masjid Nurul Mukmin dan lanjut ke Masjid Al-Hidayah, kemudian lanjut ke Sekolah Alam Qur'ani. Insyaallah para asatidz da'i daiyah akan siap memberikan kultum kepada para mustahik, ya. Kami yaitu adalah Ustazah Ibu Tuti, kemudian Ustadz Andi, kemudian Ustadz Ismanto, kemudian Ustadz Miftah, dan terakhir Ustadz Akmal. Kami haturkan syukron jazakumullah khair kepada para donatur, para muzaki, dan para asatidz yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan tenaganya dalam terselenggaranya acara ini. Ya, mohon doanya untuk kelancaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Fadilatul kiram yang kami muliakan dan kami ta'zimi, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Ustadz Mi'an dan seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan istiqomah di dalam memberikan pelayanan kepada jamaah sehingga masjidnya semakin berkah. Amin. Tak lupa wabil khusus kepada ibu-ibu Jamiah Masjid Al-Hidayah. Kalau saya melihat ini masih lengkap nih Ustaz ya. Setahun Bu ya ketemu kita ya. 2022 kita ketemu 2023. Tapi saya tengok dari kanan sampai kiri, alhamdulillah semua masih lengkap. Artinya semua masih bukan umur yang panjang. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita hidayah, karena tanpa hidayahnya kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ikrar bil lisan biqauli syukur alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa dalam kesempatan pagi hari ini di awal tahun 2023 Masehi, Allah masih satukan kita, Allah masih kumpulkan kita semua di rumahnya dalam keadaan sehat lahiriah kita, sehat batiniah kita, dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa sehat lahiriah dan batiniah kita, tentu kita tidak akan diperjumpakan di tempat yang mulia ini. Betul Bu? Ya. Kalau yang sehat hanya lahiriahnya, batinnya sehatnya enggak sehat, katanya kalau stres jalan-jalan gitu ya. Ya. Dan juga sebaliknya, kalau meriang, masuk angin, ya, atau mungkin buang-buang air, hari ini tidak akan bisa bersama dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di dalam kita menyambut awal tahun 2023 dengan penuh rasa yang diberikan kesempurnaan tadi. Walaupun ini sudah pekan kedua, dalam kesempatan yang baik dan singkat ini saya akan sedikit sampaikan tentang muhasabah menyambut tahun baru Masehi 2023. Kenapa Bu temanya? Tentang muhasabah. 2022, satu tahun sudah kita lewati dengan berbagai rintangan. Yang terberat adalah kita memasuki tahun kedua atau mungkin tahun ketiga pandemi COVID-19 yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan, karena memang bahayanya penyakit tersebut yang melanda di seluruh penjuru dunia. Tentu banyak makna, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang kita lalui pada tahun yang lampau. Seperti kita rasakan secara bersama-sama bahwa zaman atau masa dalam kehidupan kita terdiri ada masa lampau atau masa lalu. Masa yang sudah berlalu itu menjadi kenangan.
Kalau tadi saya sampaikan 2020, 21, menginjak 2022, itu adalah penuh dengan masa lampau kenangan pahit. Mungkin ada di antara kita yang merasakan betapa sakitnya, menderitanya kita mendapatkan bagian daripada virus COVID-19 tersebut. Bahkan tidak hanya sekedar kita berbaring, tetapi juga mungkin ada jiwa-jiwa yang terenggut karena COVID-19 tersebut. Itu adalah bagian daripada peristiwa masa lalu, adalah kenangan. Kemudian masa kini adalah kenyataan. Kita hidup saat ini, kita hidup menjalani kehidupan sekarang, ini adalah kenyataan yang harus kita terima, apapun itu kondisinya. Mungkin saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cobaan yang lain kepada hambanya, kepada kita, baik dalam cobaan keluarga, cobaan materi, cobaan keimanan, karena semua itu adalah bagian daripada proses Allah menguji kepada hambanya untuk hamba tersebut naik kelas. Naik kelas itu harus ada ujian, Bu. Tanpa ujian tidak akan ada kenaikan kelas. Kita lulus dari ujian COVID-19, hikmahnya adalah kita lebih mawas diri untuk senantiasa menjaga bahwa segala sesuatu yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita sangka, tiba-tiba muncul di hadapan kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah masa depan, masa yang akan datang. Itu sifatnya masih gaib, masih tidak jelas. Masa depan, masa yang akan datang kita seperti apa. Tetapi sebagai orang yang berakal, tidak hanya beriman tetapi juga berakal, kita harus mampu merancang, memikirkan, menentukan arah masa depan yang akan kita jalani. Apakah kita akan meningkatkan intensitas ibadah kita, ataukah kita hanya akan seperti ini saja, tidak ada peningkatan dari masa ke masa? Apakah kita akan menambah wawasan keilmuan kita dengan banyaknya kita mengikuti kajian-kajian, dengan banyaknya kita mengikuti rangkaian-rangkaian majelis ilmu? Semua kembali kepada kita sebagai manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal dan pikiran. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada hari perhitungan amal atau yaumul hisab, masa lalu tidak akan dibiarkan berlalu, tetapi dijadikan sebagai momentum untuk muhasabah, yakni menghitung amal baik. Ya, muhasabah itu menghitung atau kita mengevaluasi, kita merinci. Ya, kita pergunakan masa lampau kita sebagai muhasabah untuk menghitung, untuk introspeksi diri kita. Sehingga di kehidupan berikutnya tentu kita bisa lebih hati-hati, kita lebih bisa meningkatkan kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dalam kutipan muqaddimah awal surat Al-Hasr ayat ke-18 dan 19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman. Makanya kalau orang-orang beriman itu selalu disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzi
Nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jelas ayat tersebut menjadi isyarat pentingnya muhasabah, utamanya untuk checking apa yang sudah diperbuat atau disiapkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, yang tidak akan pernah lagi kita mengalami sebuah kematian. Kehidupan yang membutuhkan satu bekal yang tidak sedikit. Kalaulah kita hidup di dunia, bekalnya tentu selain ilmu dan sebagainya, bekal materi. Betul, Bu? Kalau nggak ada uang, tentu tidak akan bisa menjalani kehidupan. Semua serba uang, betul Bu ya? Kita mau makan, ya harus ada yang dibeli, ya kan? Nah, tidak mungkin kita semuanya gratis, walaupun ada beberapa yang digratiskan. Jadi dunia yang kita jalani hari-hari ini adalah bagian daripada miniatur kehidupan kita kelak yang akan datang. Kehidupan yang abadi yang sesungguhnya, bahwa membutuhkan bekal yang begitu banyak yang harus kita cukupkan. Maka disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini ladangnya akhirat, tempat di mana kita menanam amal kebaikan sebanyak mungkin yang akan kita bawa kelak sebagai bekal kita di hari yaumil akhir. Bahwasanya tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita beramal kelak di yaumil akhir setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bijak atau orang yang pandai, ya, orang yang pinter, orang yang cerdas. Kalau tadi setiap manusia diberi akal dan pikiran, ya, di antaranya orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah. Jadi orang yang cerdas itu bukan kalau sekedar anak kuliah yang IPK-nya 4,0 cum laude. Bukan anak yang sekolahnya sekedar juara 1 terus. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu untuk menghisap dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri untuk perbaikan di masa yang akan datang. Artinya ketika manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisan, setiap manusia itu tempatnya lupa dan salah. Itu sudah sunatullah, kodrat manusia. Tetapi setiap kesalahan yang kita lakukan sebagai orang yang berakal tadi, sebagai orang yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala akal, maka segeralah kita untuk mengevaluasi diri. Segeralah kita untuk memperbaiki diri. Itulah perintah yang dianjurkan atau perintah yang harus kita jalani untuk segera kita mengevaluasi diri. Adapun aspek-aspek muhasabah yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan evaluasi diri. Yang pertama diantaranya adalah pelaksanaan ibadah. Jadi ibadah kita ini harus kita mengoreksi, ibu-ibu sekalian. Apakah ibadah kita tahun yang lalu, tahun saat ini, dan tahun yang akan datang
Ya, kalau yang akan datang kita masih diberikan kesempatan. Tentu yang kita utamakan adalah kondisi saat ini yang terjadi. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ibadah adalah rangkaian perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kerinduannya, baik ibadah mahdhah, ibadah wajib, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tata caranya. Seperti halnya kita sholat 5 waktu, puasa, berzakat, ya, kemudian berhaji. Ini adalah ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Ini harus kita mengevaluasi setiap saatnya, Bu. Apakah sholat kita sudah tepat waktu? Apakah tata cara sholat kita sudah benar? Kalau tata cara sholat kita yakin belum benar, jangan sungkan-sungkan datang ke ustadznya. Ustadz, ajarkan saya bagaimana niat sholat, bacaan sholat, rukun fardu sholat, mana yang harus saya jalani, mana yang sunnah, mana yang fardu rukun. Kita harus memahami terkait dengan ibadah-ibadah tersebut. Ustadz, bagaimana puasa saya kalau saya dalam puasa Ramadan menggibah tentang tetangga? Apa yang membatalkan puasa saya, Ustadz? Apa yang meningkatkan pahala puasa saya? Begitu juga dengan kegiatan ibadah wajib yang lainnya. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jadi ibu tidak perlu takut terasa bodoh, takut terasa nanti dikatakan masa begitu tidak ngerti. Karena ini penting. Ibadah yang sudah diatur tata caranya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah mahdhah, ibadah wajib, itu harus kita laksanakan. Jangan mentang-mentang saya ingin taubat ya Allah, saya ingin serius sholat ya Allah, saya ingin betul-betul sholat dengan khusyuk ya Allah, tapi tanpa didasari ilmu. Sholat subuhnya 4 rakaat lagi, ya kan? Sholat subuhnya 4 rakaat. Saking pengen-pengennya ingin meningkatkan ibadah katanya, kan? Ya bukan begitu juga, Bu, ya. Tata caranya sudah ditentukan tadi. Bukan asal kita sholat saja. Ya. Jadi ini penting untuk kita semua sebagai evaluasi bahwa ibadah itu ada tuntunannya. Ibadah itu ada tata caranya. Tetapi tuntunan utama dalam setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah semata. Nah, ini yang paling penting. Kita setelah memahami tata caranya, syarat rukunnya, yang terpenting di dalam dasar sanubari kita adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ibadah hanya karena manusia, karena ingin disanjung, karena ingin dipuji, karena ibadah di depan mertua, di depan menantu, maka itu hanyalah ibadah yang sia-sia, pahalanya tidak akan kita dapatkan. Secara rukun sudah gugur, tetapi tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar keikhlasan adalah melandasi utama di dalam seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya. Ya. Jadi ikhlas tadi kita diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Semata-mata karena menjalankan agama. Jadi kita menjalankan ibadah puasa, sholat, haji, zakat. Itu karena kita semata-mata ikhlas menjalankan dan mentaati, menjalankan agama dan mentaati perintahnya. Dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Yang pertama kita mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aspek pemanfaatan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa tubuh dengan perlengkapan umur, ya. Jadi kita mengevaluasi yang kedua adalah nikmat Allah yang berupa terkait dengan badan kita. Kita diberikan nikmat umur, kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat rizki, ilmu, dan seluruh yang kita terima akan ditanyakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Bu. Ya. Jadi kita diberikan umur panjang. Ini mungkin sudah ada yang 70? Umi sudah? Masya Allah, 70 tahun. Ini nikmat yang luar biasa, Umi, ya. Mudah-mudahan berkah senantiasa, Umi. Ya. Nah, jadi setelah yang persatu kita ibadah, yang kedua adalah yang berkaitan dengan jasad diri kita. Badan kita sehat untuk apa? Kemudian umur panjang untuk apa? Rizki yang diberikan untuk apa? Semua nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saat ini kita harus mulai menata bahwa alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku umur yang panjang sampai dengan hari ini. Ada yang 70 tahun, mungkin bisa lebih, 60 tahun, bahkan lebih dari itu. Semua kita syukuri dengan senantiasa kita lebih meningkatkan ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Ibu sekalian? Iman itu memang harus ditata. Iman itu memang harus dicas seperti baterai handphone. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu juga ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman itu akan berasa naik terus kalau kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan turun terus kalau kita banyak melakukan kemaksiatan. Itu kedua adalah terkait dengan kita mengevaluasi tentang diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takasur dikatakan summalatus alunna yauma idzin anin nain. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal, tentang seluruh kenikmatan. Nah, ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah salah. Kita akan ditanya ya nanti di yaumil mahsyar, di saat kita menerima catatan-catatan amal kita. Di situ tertulis semua bahwa hai fulan dan fulanah, engkau pergunakan apa usia yang diberikan, kesehatan yang diberikan, rizki yang diberikan, tidak ilmu yang diberikan, semua tidak akan luput daripada pertanyaan atau pertanggungjawaban kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah aspek kehidupan masyarakat, hablum minan nas. Ini juga harus kita evaluasi. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman, saudara, sesama muslim dan lainnya, ini harus kita evaluasi. Jikalau ada hubungan-hubungan yang kurang harmonis, kurang baik di tahun 2022 kemarin, 2023, marilah kita saling berjabat tangan, saling memaafkan. Karena kalaulah kita dosa kepada Allah dengan kita beristighfar, dengan kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka itu akan terhapuskan dosa kita. Bahkan dosa-dosa kecil itu dengan kita berwudu, kita sholat, hilang.
Tetapi dosa kepada manusia tidak akan pernah terhapus sebelum adanya akad halal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mumpung masih di dunia. Kalau sudah nanti kita ke kampung halaman yang sesungguhnya, maka dosa itu akan dibayar dengan pahala yang kita miliki. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada orang yang rugi. Sesungguhnya orang yang rugi itu bukan orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tetapi orang yang rugi itu adalah orang yang nantinya di kehidupan akhirat kelak seluruh amalnya akan diambil untuk mengganti dosa-dosa yang pernah ia lakukan karena telah menzolimi sesamanya atau menzolimi saudaranya. Nah, jadi begitu berat ibu-ibu sekalian, mungkin tanpa kita sadar lidah kita berucap, tanpa kita sadar mulut kita pernah berkata yang menyakiti hati saudara kita, yang melukai hati saudara kita. Maka ini adalah momentum yang tepat selagi Allah masih berikan kita kesempatan. Ayo kita datang, kita berjabat tangan, yuk Dek, Kang dan lain sebagainya, maafkan atas semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Itu akan lebih mulia. Maka disitulah semua akan kembali nol. Nah, itu Ibu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa dosa sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang terakhir dikatakan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Artinya kita harus pandai-pandai sebagai catatan akhir. Kita pandai-pandai menghitung. Hisab itu menghitung amal kita. Bahwa kalau kita menghitung setahun mungkin banyak yang lupa. Sebaiknya kita adalah bermuhasabah setiap hari. Mulai mata kita terpejam sampai mata kita terpejam kembali. Terbangun sampai kita terpejam kembali. Satu hari ini kita melakukan apa? Kita berbuat apa? Kita berdosa apa? Kita berbuat baik apa? Itu menjadi catatan dalam ingatan kita sebelum nanti kita dihisab yang sesungguhnya di yaumil hisab. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian tentang muhasabah awal tahun 2023. Mudah-mudahan kita semakin baik, kita semakin menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pribadi yang semakin taat dan pribadi yang semakin ikhlas di dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan berarti ibadah yang sunnah kita tinggalkan. Demikian tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, istiqomahkan kita semua di dalam meniti bekal akhirat kelak yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim wa ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.